Halo, selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Perkenalkan, saya Ibu Elis Pangemanan, salah satu tim pengajar di subjek Principles of Basic Nursing. Hari ini kita akan belajar mengenai pengukuran tanda-tanda vital, khususnya pengukuran suhu tubuh dan respirasi. Suhu tubuh dan respirasi menjadi bagian dari tanda-tanda vital karena hasil pengukurannya mengindikasikan keefektifan fungsi tubuh dalam hal sirkulasi, respirasi, persarafan, dan endokrin yang merupakan fungsi-fungsi penting tubuh. Oleh sebab itu disebut tanda-tanda vital. Ada 4 tanda vital lainnya yang nanti akan kalian pelajari pada beberapa minggu setelah ini, yaitu tekanan darah, frekuensi nadi, dan yang terakhir adalah nyeri. Hari ini mari kita fokus ke pemeriksaan suhu tubuh dan respirasi. Sebelum lanjut, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Diharapkan setelah kelas ini, kalian bisa menjelaskan fisiologis, pengaturan normal pernapasan dan suhu tubuh, kemudian bisa menjelaskan faktor penyebab variasi suhu tubuh dan pernapasan, bisa juga menyebutkan rentang normal frekuensi napas dan suhu tubuh pada beberapa kelompok umur, bisa menjelaskan juga variasi teknik pemeriksaan tanda-tanda vital pada setiap kelompok umur, bisa merekam atau mendokumentasikan dan melaporkan hasil pengukuran tanda-tanda vital dengan tepat. Dan yang terakhir, bisa mendemonstrasikan teknik yang benar dan akurat dalam pengukuran tanda-tanda vital, khususnya suhu tubuh dan respirasi. Mari kita bahas mengenai suhu tubuh terlebih dahulu. Ada 2 bagian besar yang akan kita bahas terkait pengukuran suhu tubuh, yaitu yang pertama adalah fisiologi suhu tubuh dan yang berikutnya adalah faktor-faktor yang memengaruhi suhu tubuh. Suhu tubuh adalah perbedaan jumlah panas yang dihasilkan dari proses dalam tubuh dengan jumlah panas yang hilang ke lingkungan eksternal tubuh dengan derajat Celcius sebagai satuan ukur yang kita gunakan di Indonesia. Meskipun kondisi lingkungan dan aktivitas fisik ekstrim, mekanisme pengaturan suhu manusia menjaga suhu inti tubuh atau suhu jaringan dalam relatif konstan. Tubuh memiliki 2 macam suhu, yaitu suhu inti dan suhu permukaan. Suhu inti adalah suhu jaringan dalam tubuh seperti tengkorak, toraks, rongga abdominal, dan pelvis. Suhu inti tetap relatif konstan dan biasanya diukur secara invasif menggunakan kateter arteri paru. Pengukuran suhu inti bersifat tidak praktis dan dilakukan untuk pasien berisiko tinggi, apakah yang menjalani operasi atau dalam perawatan di unit perawatan intensif ICU. Sedangkan suhu permukaan adalah suhu kulit, suhu jaringan subkutan, suhu lemak, dan berbeda dengan suhu inti tubuh. Suhu permukaan ini berfluktuasi sebagai respon terhadap lingkungan dan jauh lebih tidak invasif untuk diukur. Suhu permukaan diukur secara rutin pada semua pasien dan memberikan estimasi gambaran suhu inti. Jadi walaupun diukur di permukaan, namun memberikan gambaran suhu inti. Nah, normalnya suhu tubuh inti normal orang dewasa itu bervariasi. Umumnya di 36,7 derajat Celcius dan 37 derajat Celcius. Untuk orang dewasa muda yang sehat, pada saat dilakukan pengukuran suhu tubuh secara oral, ada dalam rentang 36 sampai 38 derajat Celcius atau rata-rata adalah 37 derajat Celcius. Sedangkan pada populasi lansia biasanya lebih rendah. Biasanya rata-rata berkisar 35 derajat Celcius hingga 36,1. Kenapa? Karena akibat penurunan imunitas pada lansia. Nah, selain usia, lokasi pengukuran suhu apakah itu di mulut, rektal, membran timpani, arteri temporal untuk pengukuran suhu permukaan ataupun di esofagus, arteri pulmonalis untuk pengukuran suhu inti atau di aksila atau bahkan di kandung kemih merupakan salah satu faktor yang menentukan suhu tubuh pasien. Jadi selain usia juga lokasi pemeriksaan. Nah, lebih penting lagi, pengukuran suhu harus diinterpretasikan dengan mengingat tanda-tanda vital pasien lainnya dan dalam pertimbangan dari suhu pasien yang biasa dan sebelumnya.
Jadi pada saat kita melakukan pengukuran suhu tubuh, banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Dan juga kita harus mengetahui suhu normalnya pasien. Biasanya pasien punya suhu tubuhnya berapa. Dan kita harus membandingkan itu dengan baseline namanya, nilainya. Kemudian biasanya seperti tadi yang sudah dijelaskan, lansia sering memiliki suhu tubuh di bawah 37 derajat Celcius. Sedangkan kalau kita lihat pada usia lainnya 37 derajat Celcius itu hampir demam gitu ya. Dengan demikian, jika kita berhadapan dengan lansia, maka sangat penting untuk mengamati tanda-tanda vital lainnya seperti apakah ada peningkatan denyut jantung dan pernapasan? Apakah ada perubahan dalam tekanan darah? Apakah ada tanda-tanda kebingungan atau penurunan status fungsional? Nah, untuk suhu permukaan yang ada di dalam slide ini, ini adalah rentang derajat suhu berdasarkan lokasi pemeriksaan pada kelompok usia anak. Namun pada orang dewasa dengan pemeriksaan melalui aksila dikatakan normal jika di bawah 37,5 derajat Celcius. Nah, tugas yang pertama adalah silakan cari untuk orang dewasa, bedakan sesuai dengan kelompok usia. Berapa nilai normalnya untuk pengukuran melalui oral, rektal, timpanik, temporal arteri maupun aksilari. Tapi jika kita melakukan pengukuran nanti ya di siloam, maka yang digunakan adalah maksimal yang normal adalah 37,5 derajat Celcius untuk orang dewasa. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaturan suhu tubuh atau sebuah proses yang dikenal dengan istilah termoregulasi atau sebuah proses yang mengontrol mekanisme fisiologis dan perilaku yang meregulasi atau mengatur pengeluaran panas dan produksi panas yang diatur oleh 6 mekanisme seperti yang ada pada slide berikut. Yaitu yang pertama kontrol neural dan vaskular, kemudian ada produksi panas, ada kehilangan panas, kemudian regulasi suhu pada kulit dan kontrol perilaku. Mari kita bahas setiap mekanismenya. Kontrol neural atau saraf dan vaskular atau pembuluh darah diatur oleh hipotalamus. Hipotalamus terletak di antara hemisfer otak. Hipotalamus bekerja seperti termostat atau pengatur suhu. Kerjanya dengan membangun sebuah titik pengaturan tubuh yang nyaman, jadi ada set point-nya. Kemudian melalui jalur sistem saraf otonom, hipotalamus terus mengatur suhu tubuh sekitar titik pengaturan atau set point 37 derajat Celcius. Berfluktuasi dengan rentang 35,6 derajat Celcius sampai 37,8 derajat Celcius. Itu suhu inti yang nyaman untuk tubuh. Nah, hipotalamus melakukan ini dengan memulai mekanisme produksi panas atau mekanisme kehilangan panas. Hipotalamus merasakan perubahan kecil dalam suhu tubuh. Ada hipotalamus anterior, ada hipotalamus posterior. Yang anterior mengontrol kehilangan panas, sedangkan yang posterior mengontrol produksi panas. Ketika sel-sel saraf di hipotalamus anterior menjadi panas di luar titik pengaturan suhunya yang tadi 37 derajat Celcius rata-ratanya, maka impuls dikirim keluar untuk mengurangi suhu tubuh. Jadi kalau misalnya set point-nya jadi panas atau hipotalamus anterior sense merasakan ada peningkatan panas di luar titik pengaturan suhunya, di luar set point-nya 37 derajat Celcius, maka impuls akan keluar untuk mengurangi suhu tubuh supaya suhunya berkurang. Nah, itu namanya mekanisme kehilangan panas atau mekanisme pengeluaran panas. Mekanisme pengeluaran panas itu termasuk aktivitas berkeringat. Kemudian vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Dan penghambatan produksi panas. Oke, jadi kalau misalnya sudah terasa panas nih, kalau misalnya ada stimulus terjadi peningkatan suhu, maka
akan mengakibatkan akan mengakibatkan otak akan bekerja untuk memulai mekanisme kehilangan panas, yaitu pembuluh darah akan melebar, vasodilatasi, kemudian kelenjar keringat akan mengaktifkan kelenjar keringatnya dan mengeluarkan keringat. Sehingga panas tubuh itu akan menguap ke lingkungan. Sehingga suhu tubuhnya akan berkurang. Sedangkan sebaliknya, kalau misalnya ada stimulus, ternyata suhu luar itu lebih rendah daripada suhu inti. Maka otak akan mengaktifkan mekanisme produksi panas. Pembuluh darah akan bervasokonstriksi, pembuluh darah akan menyempit. Kemudian otot akan beraktivitas. Apakah contohnya beraktivitas secara involunter, yaitu menggigil. Ya, kalau misalnya di luar lingkungan itu dingin, kita akan menggigil ya. Menggigil itu merupakan salah satu aktivitas meningkatkan panas dalam tubuh. Gitu, sehingga akan terjadi keseimbangan atau homeostasis. Seperti itu ya. Jadi begitulah kontrol neural dan vaskular dalam tubuh untuk termoregulasi. Begitu. Nah, jadi kalau hipotalamus posterior merasakan bahwa suhu tubuh lebih rendah dari titik pengaturan, maka tubuh akan memulai mekanisme konservasi panas atau meningkatkan panas dalam tubuh. Ya. Oke. Kalau misalnya sudah terjadi balance pada suhu, maka menggigilnya akan berhenti. Nah, masalahnya pada penyakit atau trauma pada hipotalamus atau sumsum tulang belakang, berarti akan menyebabkan perubahan serius dalam kontrol suhu. Kenapa? Karena tadi tidak bisa tidak bisa merasakan sensasi. Terjadi perubahan suhu pada suhu inti akibat suhu lingkungan. Gitu ya. Nah, selanjutnya produksi panas. Beberapa faktor mempengaruhi mekanisme produksi panas. Tadi kita sudah bahas, jadi yang tadi kita bahas akan kita bahas berulang-ulang ya. Nah, yang pertama adalah basal metabolic rate. Basal metabolic rate atau tingkat metabolisme basal adalah jumlah panas yang dihasilkan oleh tubuh per satuan waktu ketika berada dalam kondisi basal atau kondisi saat istirahat. Jadi pada saat kita istirahat pun tetap ada aktivitas metabolisme tubuh. Nah, ini mencerminkan kebutuhan energi yang dibutuhkan tubuh seorang individu pada saat istirahat, tapi aktivitas kehidupan yang penting tetap berjalan seperti bernapas, jantung memompa, ginjal berfungsi. Gitu ya. Jadi walaupun kita beristirahat, tubuh tetap bekerja. Nah, rata-rata orang dewasa yang massa tubuhnya adalah 70 kilo memiliki basal metabolic rate itu sekitar 60 sampai 72 kilokalori per jam. Jadi energi tetap dihasilkan. Dan banyak faktor yang memengaruhi basal metabolic rate. Seperti yang terlihat pada tabel berikut, ada luas permukaan tubuh, jenis kelamin, produksi tiroksin, usia, emosi, serta infeksi yang punya efek terhadap BMR, basal metabolic rate. Pada individu yang kurus, kecil, BMR meningkat. Sama seperti kalau kita lihat di sini pada jenis kelamin laki-laki atau individu yang usianya muda, yang mengalami pertumbuhan yang cepat, individu yang merasakan emosi yang kuat seperti marah atau takut, atau jika terjadi proses infeksi dalam tubuh, maka efeknya terhadap BMR adalah BMR-nya meningkat. Tapi dibanding faktor lainnya, jumlah tiroksin yang diproduksi, ini tiroksin production, jumlah tiroksin yang diproduksi oleh kelenjar tiroid merupakan faktor terpenting dalam menentukan BMR seseorang. Oleh sebab itu, tiroksin sering dijuluki hormon metabolik. Karena semakin banyak tiroksin yang diproduksi, maka semakin tinggi konsumsi oksigen dan penggunaan energi. Dan semakin tinggi tingkat metabolisme sehingga BMR meningkat. Dan kalau BMR meningkat, maka suhu tubuh akan meningkat. Kalau
metabolisme basal meningkat, maka suhu tubuh juga akan meningkat. Selanjutnya aktivitas otot. Aktivitas otot terbagi dua, yaitu aktivitas volunteer, seperti pada saat melakukan olahraga, dan aktivitas involunteer. Jadi volunteer itu yang kita sadar, involunteer yang tidak kita sadar. Nah, aktivitas involunteer seperti pada saat menggigil. Tadi sudah kita bahas ya. Nah, kedua aktivitas ini meningkatkan total metabolic rate atau jumlah total kilokalori atau energi yang dibutuhkan tubuh sebagai bahan bakar untuk melakukan semua aktivitas yang terjadi. Kalau tadi basal metabolic rate adalah pada saat istirahat, sedangkan total metabolic rate adalah semua aktivitas yang terjadi. Dan aktivitas otot adalah aktivitas tubuh yang major, yang besar, yang meningkatkan TMR. Nah, selama olahraga, TMR bisa meningkat 15-20 kali dari saat tidak berolahraga. Sama seperti saat berolahraga, menggigil juga membutuhkan energi yang signifikan. Sehingga menggigil kadang meningkatkan produksi panas 4-5 kali lebih besar dari biasanya. Nah, panas yang dihasilkan membantu balance tadi, menyamakan suhu tubuh. Dan kalau sudah balance, maka menggigil akan berhenti. Oke. Nah, selanjutnya ada istilah thermogenesis, non-shivering thermogenesis. Non-shivering thermogenesis artinya peningkatan panas atau produksi panas, pengaturan suhu untuk meningkatkan produksi panas, tapi bukan dengan menggigil. Nah, biasanya terjadi pada neonatus, pada bayi baru lahir. Karena bayi baru lahir tidak dapat menggigil, tapi Tuhan begitu hebat ya, Tuhan begitu luar biasa. Ada jaringan coklat, brown, vascular brown tissue pada bayi baru lahir. Dan si jaringan coklat vaskular inilah yang dimetabolisme untuk produksi panas. Hebat ya, Tuhan begitu sempurna menciptakan kita. Setiap detail diperhatikan. Oke, nah seperti pada penjelasan sebelumnya, kita bicara tentang output tiroksin. Ya, peningkatan output tiroksin oleh kelenjar tiroid akan meningkatkan laju metabolisme sel di seluruh tubuh sehingga terjadi mekanisme produksi panas. Kemudian berikutnya adalah stimulasi saraf simpatis, termasuk juga pelepasan epinefrin dan norepinefrin pada saat terjadi stres. Dan aktivitas ini meningkatkan metabolisme sel dan produksi panas. Kemudian yang terakhir adalah demam. Pada mekanisme demam, laju metabolik sel itu meningkat sehingga suhu tubuh meningkat. Oke. Selanjutnya adalah mekanisme kehilangan panas. Sama seperti tubuh harus dilindungi dari kondisi terlalu dingin, ya kan? Tubuh juga harus dilindungi dari suhu yang terlalu tinggi, yang terlalu panas. Nah, panas keluar dari tubuh melalui 4 mekanisme. Radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi. Dan yang paling sering yang terjadi pada individu adalah melalui radiasi atau juga penguapan, evaporasi. Evaporasi adalah tubuh mengeluarkan keringat, kemudian panas tubuh itu menguap ke lingkungan. Sedangkan kalau radiasi, suhu tubuh itu akan keluar dari tubuh, atau proses mekanisme kehilangan panas itu terjadi karena beradiasi dari kulit, bukan karena tubuh kita atau kulit kita itu mengenai objek tertentu. Nah, kalau objek tertentu mengenai objek tertentu namanya konduksi. Jadi tubuh kita itu panas tubuhnya akan hilang pada saat kita punya direct kontak atau kontak langsung dengan objek tertentu yang lebih dingin. Gitu. Sedangkan kalau konveksi itu suhu tubuh akan keluar, suhu panas itu akan keluar dari tubuh dengan adanya misalnya udara yang lebih dingin atau misal pakai kipas. Ya, jadi contohnya, kalau konveksi itu kita lagi kepanasan terus kita pakai kipas. Gitu. Jadi suhu tubuh akan semakin dingin, akan menurun. Kalau konduksi, misalnya pada saat kita lagi demam, kemudian kita kompres
dengan suhu yang lebih dingin daripada suhu tubuh kita, maka akan berpindah suhu panas itu ke objek yang lebih dingin. Gitu ya. Oke? Nah, pada saat suhu tubuh meningkat di atas kisaran normal, pembuluh darah di kulit membesar. Ini untuk evaporasi. Jadi seperti tadi ya, sudah kita bahas di termoregulasi neural dan vaskular. Pembuluh darah di kulit membesar, kapiler di kulit jadi memerah, makanya muka kita jadi memerah pada saat panas. Kemudian akibatnya panas akan beradiasi dari permukaan kulit. Panas tubuh kita akan beradiasi. Nah, tapi kalau lingkungan eksternalnya itu lebih panas dari tubuh kita, maka panas nggak bisa hilang oleh radiasi. Jadi kalau sama nih suhunya sama dengan suhu tubuh kita, maka bisa beradiasi. Tapi kalau lebih panas dari tubuh kita, maka tidak bisa hilang oleh radiasi. Nah, dalam kasus ini biasanya yang terjadi adalah penguapan melalui keringat dari permukaan kulit. Biasanya bekerja lebih efisien untuk proses kehilangan panas. Tapi bekerja lebih efisiennya kalau udara dingin. Nah, kalau udaranya lembab, maka penguapannya terjadi lebih lambat. Gitu. Nah, tubuh akan terus-menerus melakukan mekanisme ini, penguapan. Dan sekitar 600 sampai 900 mili cairan per hari itu menguap dari kulit dan paru. Nanti kalian akan belajar yang namanya insensible water loss. Jadi, cairan keluar tanpa kita sadari. Nah, terjadinya melalui proses penguapan. Penguapan dari kulit dan paru. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah skin in temperature regulation atau regulasi kulit. Nah, kulit itu meregulasi suhu melalui insulasi tubuh. Artinya melindungi tubuh dari suhu dingin di luar tubuh dengan adanya jaringan subkutan dan lemak. Gitu. Jadi melindungi kita supaya kita nggak kedinginan gitu. Nah, sehingga dengan adanya jaringan subkutan dan lemak, individu yang lemak tubuhnya lebih banyak dari yang lainnya memiliki insulasi alami dibandingkan mereka yang lebih sedikit jaringan lemaknya. Oke. Kemudian ada kulit itu punya ada pembuluh darah di dalam dermis. Oke. Ada pembuluh darah di dalam dermis dan mekanisme tadi vasokonstriksi, vasodilatasi terjadi. Ya. Dalam hal ini vasokonstriksi untuk mengurangi kehilangan panas. Nah, biasanya pembuluh darah di dermis yang banyak itu ada di area tangan, kaki, dan telinga. Oke. Selanjutnya jangan lupa di kulit juga ada yang namanya termoreseptor. Dan termoreseptor ini berperan penting karena dia reseptor reseptor tubuh untuk suhu yang menerima sensasi dingin atau panas. Nah, kalau sudah terima stimulus panas atau dingin, maka tubuh kita akan menentukan apakah melakukan mekanisme produksi panas atau mekanisme kehilangan panas. Nah, mekanisme yang terakhir adalah behavioral control atau kontrol perilaku. Atau maknanya adalah kemampuan seseorang dalam mengontrol suhu tubuh. Nah, si kemampuan seseorang mengontrol suhu tubuh ini bergantung kepada yang pertama derajat suhu ekstrim. Bergantung kepada derajat suhu ekstrim. Jadi, suhu lingkungannya bagaimana? Kalau terlalu dingin atau terlalu panas, maka akan terjadi tadi ya, termoregulasi. Kemudian, kemampuan seseorang mengontrol suhu tubuh itu bergantung kepada kemampuan seseorang merasa nyaman atau tidak nyaman. Kalau misalnya kita berada di lingkungan yang panas, maka kalau kita punya kemampuan merasa nyaman atau tidak nyaman dan kita merasa lingkungan ini terlalu panas, maka kita akan melakukan sesuatu. Misalnya kipas, ya kan? Jadi mekanisme konveksi. Atau misalnya kalau kita menggunakan baju yang berlapis-lapis, maka kita akan buka satu lapisnya, misalnya gitu ya. Jadi kontrol perilaku ini bergantung kepada kemampuan seseorang merasa nyaman atau tidak nyaman. Kemudian juga bergantung kepada proses pikir atau emosi. Apakah seseorang bisa memahami bahwa kondisi ini
melebihi kondisi yang yang tadi tidak nyaman gitu. Oh, ini kondisi yang nyaman buat saya. Oke, saya bisa melakukan kontrol perilaku, saya bisa biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya kondisi ini tidak nyaman, apa yang harus saya lakukan? Di luar terlalu dingin, apa yang harus saya lakukan? Memeluk diri sendiri misalnya gitu ya, atau menggosok-gosokkan telapak tangan. Atau kalau memang kita punya ya kita menggunakan jaket misalnya gitu. Tapi jika seseorang punya proses berpikir yang terganggu, tidak bisa memutuskan, atau proses emosi yang terganggu, maka mereka tidak bisa mengontrol perilaku mereka dalam mengontrol suhu tubuh. Nah, dan yang terakhir adalah kemampuan melepas atau menambah pakaian. Jadi selain kemampuan merasa nyaman tidak nyaman, kemampuan untuk punya proses pikir yang baik, kemampuan punya emosi yang baik, kemampuan melepas atau menambah pakaian juga merupakan hal yang penting terhadap kontrol perilaku seseorang untuk mengontrol suhu tubuh. Contohnya, bayi bisa merasakan tidak nyaman pada kondisi suhu panas. Bayi bisa nangis kalau misalnya lagi udaranya panas, bayi bisa menangis gitu. Bisa merasakan. Tapi bayi tidak bisa melepas pakaian sendiri, ya kan? Bayi butuh bantuan untuk mengubah lingkungan mereka atau mengubah kondisi mereka. Gitu. Nah, sedangkan kalau lansia itu biasanya membutuhkan bantuan untuk mendeteksi lingkungan yang dingin dan meminimalkan kehilangan panas. Jadi lansia masalahnya adalah di kemampuan merasa nyaman tersebut gitu. Mereka nggak bisa mendeteksi lingkungan dingin. Gitu. Nah, kondisi lainnya juga misalnya kondisi sakit, kondisi penurunan kesadaran, gangguan proses pikir. Hal-hal ini bisa mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengenali kebutuhannya apa, kebutuhan perubahan perilakunya apa, agar suhu tubuhnya bisa dikontrol. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang faktor-faktor part yang berikutnya ya. Faktor-faktor yang memengaruhi suhu tubuh. Banyak faktor yang memengaruhi suhu tubuh. Dan kita harus memerhatikan faktor-faktor ini saat melakukan pengkajian suhu tubuh. Nah, faktor yang pertama adalah usia. Kalau kita bicara usia, berarti kita akan bicara dari usia baru lahir hingga lansia. Dan usia memiliki pengaruh yang besar terhadap suhu tubuh. Kalau kita perhatikan dari tadi, banyak ya, banyak sekali hal kita bicarakan tentang usia untuk pengaturan suhu tubuh. Oke, misalnya pada bayi baru lahir, mekanisme kontrol suhunya belum matang. Gitu. Mekanisme kontrol suhunya belum matang, tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan bayi baru lahir itu tadi ya jaringan coklat ya. Oke. Bayi baru lahir itu bisa kehilangan hingga 30% panas melalui kepala mereka. Proses dari kepala mereka beradiasi panasnya itu bisa sampai 30%. Sehingga biasanya bayi baru lahir itu dikasih topi ya. Gitu ya. Nah, pengaturan suhu tubuh itu masih belum stabil sampai seorang anak itu mencapai usia pubertas. Gitu. Jadi bayangin anak dari baru lahir sampai pubertas baru bisa maksimal, baru bisa stabil pengaturan suhu tubuhnya. Nah, sedangkan kalau lansia rentang suhu perlahan turun. Jadi semakin berkurang. Jadi kalau misalnya normalnya tadi 36, 38, mereka semakin berkurang. 35, 37 gitu misalnya rentangnya. Dan mereka lebih sensitif terhadap suhu ekstrim karena penurunan mekanisme kontrol, misalnya kontrol vasomotor atau kontrol vasokonstriksi atau vasodilatasi. Jadi kontrol vasomotor adalah kemampuan atau kontrol pembuluh darah untuk berdilatasi atau konstriksi, melebar atau menyempit. Nah, pada lansia juga terjadi penurunan jumlah jaringan subkutan, terjadi penurunan aktivitas kelenjar keringat, dan juga penurunan metabolisme, sehingga kalau misalnya suhu ekstrim, dingin, mereka akan lebih akan lebih kedinginan gitu karena tadi jaringan subkutan berkurang, aktivitas kelenjar keringat berkurang, metabolisme berkurang gitu sehingga produksi panasnya itu berkurang. Oke, selanjutnya olahraga. Olahraga merangsang aktivitas otot,
merangsang aktivitas otot untuk meningkatkan kebutuhan suplai darah dan pemecahan karbohidrat dan lemak. Sehingga olahraga akan meningkatkan produksi panas dan suhu tubuh seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke. Kemudian stres. Nah, seperti yang juga sudah kita bahas sebelumnya, stres fisik dan emosional itu meningkatkan suhu tubuh melalui stimulasi hormonal dan neural. Oke, jadi ingat-ingat lagi apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan. Oke, nah perubahan fisiologis ini pada saat stres meningkatkan metabolisme, sehingga kalau metabolisme meningkat akan berbanding lurus dengan peningkatan produksi panas, gitu ya. Oke, faktor selanjutnya adalah level hormon. Nah, hormon ini paling banyak perempuan ya, kalau bicara tentang hormon. Sehingga perempuan itu mengalami fluktuasi suhu tubuh yang lebih besar daripada laki-laki. Variasi hormon terjadi selama siklus menstruasi dan menopause. Nah, kalau perempuan kan punya progesteron, estrogen. Kalau level progesteronnya rendah, maka suhu tubuh akan turun di bawah suhu tubuh biasanya. Jadi akan lebih rendah suhu tubuhnya dibanding baseline suhu tubuhnya. Sebaliknya, pada saat ovulasi, jumlah progesteronnya meningkat, maka suhu tubuh juga akan meningkat dari biasanya. Nah, variasi suhu tubuh ini biasanya membantu perempuan untuk memprediksi kapan nih masa subur untuk memulai program kehamilan, misalnya gitu. Ya. Oke. Sedangkan pada masa menopause, perubahan suhu tubuh juga terjadi, yaitu biasanya perempuan sering mengalami periode peningkatan suhu tubuh yang intens. Bisa berkeringat dengan durasi 30 detik sampai 5 menit. Selama periode ini bisa disebut perempuan mengalami yang namanya hot flashes, yaitu sensasi panas dalam tubuh, jadi berasa panas, menyebar dari dada, leher, wajah, kulitnya memerah, detak jantung meningkat, gitu. Dan ini disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mengontrol vasodilatasi dan vasokonstriksi. Oke, yang berikutnya adalah irama sirkadian. Irama atau ritme sirkadian mengubah suhu tubuh selama periode 24 jam. Oke, kalau kita lihat gambar di sini, ada dua ya, yang di sebelah kiri ini adalah pengukuran melalui rektum, sedangkan yang ini pengukuran melalui oral, mulut. Nah, kalau dilihat di sini, suhu tubuh terendah itu terjadi saat tidur ya, di periode tidur, di jam 1 ya kurang lebih ya, jam 1 sampai jam 4 lah ya. Di sini jam 4 ya, antara pukul 1 hingga pukul 4. Nah, sedangkan tubuh mencapai suhu maksimum itu, kalau di sini, di jam pagi ya, di jam 6-7 pagi, dan yang paling maksimum itu di malam hari nih. Di jam 6, kemudian di jam 10-an malam. Sama di sini juga. Jadi peningkatan suhu tubuh itu terjadi pada saat masa kita masih terjaga, masih bangun. Ya, di jam 20-20-an. Kalau kita masih belum tidur. Gitu. Nah, bagaimana dengan orang yang bekerja shift malam? Yang bekerja shift malam kan nggak tidur, mereka bangun malam hari gitu. Nah, ritme sirkadian ini atau irama sirkadian ini tidak akan berubah seiring bertambahnya usia. Nah, untuk orang yang bekerja shift malam akan berubah kalau dilakukan pekerjaan itu selama 1-3 minggu. Jadi 1-3 minggu terus-menerus shift malam atau 1-3 minggu terus-menerus tidurnya siang hari, kerjanya malam hari atau begadang malam hari, maka irama sirkadian juga akan berubah. Tapi kalau tidak terus-menerus dalam 1-3 minggu, maka polanya akan sama seperti ini. Gitu ya. Jadi waktu juga akan menentukan suhu tubuh kita. Gitu. Oke, nah faktor berikutnya adalah lingkungan. Lingkungan memengaruhi suhu tubuh. Kalau kita masuk ruangan yang panas, maka dan individu tidak bisa meregulasi suhu tubuh dengan mekanisme kehilangan panas, maka suhu tubuh kita akan meningkat. Ya, jadi kalau misalnya panas, tubuh tidak bisa meregulasi, proses kehilangan panas tidak terjadi, maka suhu tubuh akan meningkat. Ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita ada di luar ruangan, kita tidak pakai pakaian hangat, suhu tubuh akan jadi rendah
sebagai akibat dari mekanisme radiasi dan konduksi yang terjadi karena kita tidak menggunakan pakaian hangat di luar gitu. Nah, suhu lingkungan paling banyak memengaruhi bayi dan lansia karena lagi-lagi mekanisme regulasi suhu mereka kalau bayi belum efisien, kalau lansia sudah tidak efisien lagi. Gitu. Nah, dan faktor terakhir adalah perubahan suhu. Perubahan suhu terkait dengan produksi panas yang berlebihan, bisa juga kehilangan panas yang berlebihan atau produksi panas yang minimal, kehilangan panas minimal, atau kombinasi dari ini. Terdapat 3 perubahan suhu tubuh yang terjadi, yaitu yang pertama adalah demam, kemudian hipertermia, dan hipotermia. Demam terjadi karena mekanisme kehilangan panas tidak dapat mengimbangi produksi panas yang berlebihan, mengakibatkan kenaikan suhu tubuh pada set point menjadi tidak normal. Paling sering, demam terjadi karena hasil dari infeksi di suatu tempat di tubuh. Jadi penyebabnya bisa infeksi, tapi bisa juga non-infectious atau tidak infeksi. Misalnya seperti kanker, reaksi alergi, atau cedera sistem saraf pusat. Makrofag, sel darah putih, dan sel-sel jaringan yang terluka melepaskan zat kimia yang disebut pirogen, yang bekerja langsung pada hipotalamus dan mengakibatkan termostat diatur ke suhu yang lebih tinggi. Nanti kita jelaskan lebih dalam lagi, oke? Ada 4 pola atau 4 jenis demam. Yang pertama demam konstan, kemudian intermittent, remittent, kemudian relapsing atau kambuh. Nah, pada demam konstan, suhu tubuh itu naik turun, tapi naik turunnya minimal, tapi selalu di atas normal. Jadi misalnya 38,5 naik jadi 38,6, kemudian nanti bisa balik lagi 38,5, tapi dia tidak pernah kembali ke normal. Misalnya pada demam typhoid, itu demam konstan. Nah, kalau demam intermittent, suhu tubuh itu bergantian secara berkala, ada periode demam atau febris, ada periode normal, atau ada periode subnormal gitu. Dan suhu tubuhnya bisa kembali ke nilai normal minimal 1 kali dalam 24 jam. Jadi misalnya gini, 38,5, kemudian nanti 387, kemudian nanti dalam 1 kali 24 jam bisa ke 37,3 gitu ke nilai normal, kemudian 375 naik lagi, kemudian nanti 386 lagi gitu. Jadi minimal 1 kali 24 jam itu bisa kembali ke nilai normal, ke suhu normal. Nah, kondisinya misalnya pada malaria. Nah, kemudian kalau demam remittent, misalnya pada kondisi pilek atau influenza, terjadi berbagai fluktuasi suhu. Lebih dari 2 derajat Celcius misalnya. 38,2 naik jadi 38,5. Terjadi dalam 24 jam. Tapi semuanya itu terjadi di atas nilai normal. Di atas suhu normal dan dia tidak ada periode normalnya. Gitu. Nah, kemudian demam relapsing atau demam kambuh, ada periode demam beberapa hari. Jadi misalnya udah demam 3 hari nih. Terus habis demam 3 hari nanti di hari keempat turun jadi 372 misalnya. Terus habis 372 nanti turun ke 37. Tapi besoknya demam lagi. Gitu. Nah, itu demam relapsing. Oke. Sedangkan kalau kalian lihat di sebelah sini, ini adalah gambar yang menunjukkan dampak dari perubahan set point pada suhu hipotalamus. Jadi, seperti yang kita bahas sebelumnya, pirogen, misalnya bakteri atau virus, itu menaikkan suhu tubuh. Dan hipotalamus bereaksi dengan menaikkan set point. Jadi misalnya, seseorang demam, infectious demamnya, pada saat demam, pirogen, apakah itu bakteri atau virus, normalnya di sini, set point awalnya adalah 37-an. Ya, ini dalam apa namanya?
satuan Fahrenheit. Kalau kita bikin jadi Celsius jadi 37,2 misalnya ya. Nah, pada saat masuk pirogen, masuk bakteri atau virus ke dalam tubuh, maka hipotalamus akan bereaksi dengan menaikkan set point yang tadinya 37,2 naik menjadi ini kurang lebih nilainya 39-an derajat Celcius. Jadi set point-nya naik lebih tinggi dari set point yang awal. Tiba-tiba naik. Tuh. Nah, naiknya set point ini mengakibatkan tubuh berespon. Responnya adalah mekanisme produksi panas. Kita sudah belajar tadi. Terjadi vasokonstriksi, kemudian piloerection, jadi bulu kuduknya berdiri. Ini periode kedinginan di sini. Periode menggigil. Periode di mana tubuh kita akan beradaptasi karena set point-nya sudah meningkat nih. Kan supaya balance harus sama dengan set point yang sudah ditentukan oleh hipotalamus. Jadi tubuh kita ada mekanisme produksi panas di sini. Epinefrin disekresi. Terjadi proses vasokonstriksi. Kemudian menggigil. Ini yang kalau misalnya orang bilang demam tapi kedinginan. Oh, demamnya mau naik tuh. Suhunya mau naik. Nah, ini adalah periode ini. Periode kedinginan. Nah, kalau sudah sama set point ini, biasanya terjadi beberapa jam. Kalau sudah sama set point-nya, maka ada fase yang namanya fase plateau. Ada fase plateau. Di periode ini, aktivitas menggigil akan berhenti. Gitu. Aktivitas menggigil akan berhenti. Dan individu akan merasakan hangat, badannya udah berasa hangat. Dan kalau di fase ini set point yang baru sudah tercapai atau misalnya sudah minum antibiotik untuk mengatasi bakteri misalnya, maka fase ketiga akan terjadi. Fase ketiga akan terjadi yaitu set point yang tadi 39, ini akan turun. Gitu. Akan turun. Set point hipotalamus akan turun dan kemudian karena set point-nya sudah turun, maka mekanisme yang terjadi berikutnya adalah proses kehilangan panas. Proses kehilangan panas. Proses kehilangan panas akan diinisiasi supaya kan kita langsung balik lagi nih ke set point yang sama dengan set point, ke suhu yang sama dengan set point. Jadi terjadi vasodilatasi. Tubuh akan berkeringat. Pada saat diraba, kulit raba hangat, tampak memerah karena terjadi vasodilatasi. Kemudian keringat itu atau diaforesis adalah sebagai mekanisme evaporasi supaya panas dari tubuh akan keluar dari tubuh dengan cara penguapan. Gitu. Nah, setelah proses ini terjadi, set point-nya sudah sama, maka individu akan menjadi afebris atau tidak demam. Gitu. Jadi, ini adalah gambaran bagaimana demam itu terjadi. Jadi jangan bingung kalau misalnya lagi demam terus nanti kalau lagi demam apakah infeksi atau bukan, dan kemudian tubuh kita kedinginan. Tapi suhunya tetap tinggi. Suhu 39 tapi kita kedinginan, pakai kaos kaki, pakai selimut. Kenapa? Karena set point-nya sudah naik dari set point awal yang ditentukan oleh hipotalamus. Kenapa bisa naik? Karena ada pirogen tadi yang menginvasi tubuh. Gitu. Nah, setelah set point-nya sudah sama, setelah kita sudah mencapai set point yang baru, maka menggigilnya berhenti, fase konstriksinya berhenti. Tubuh akan terasa hangat. Gitu, fase plateau. Setelah itu kalau misalnya
demamnya diatasi, maka set point-nya akan kembali lagi turun. Gitu. Selanjutnya, suhu yang kedua adalah hipertermia. Jadi gini, demam dan hipertermia itu suka dipakai bergantian. Hipertermia suka dikatakan demam, demam suka dikatakan hipertermia, tapi penyebabnya berbeda. Yang mengakibatkan peningkatan suhunya berbeda. Kalau demam itu set point pada hipotalamus itu, atau hipotalamus meningkatkan set point, tapi pada hipertermia terjadi karena ketidakmampuan tubuh untuk menghilangkan panas secara memadai. Jadi proses atau mekanisme kehilangan panas itu tidak terjadi secara maksimal. Gitu. Seperti misalnya pada kasus heat stroke. Individu yang mengalami heat stroke biasanya mereka punya riwayat melakukan aktivitas olahraga di bawah suhu yang panas. Jadi misalnya main futsal siang bolong, tengah hari. Nah, kemudian mereka bisa mengalami heat stroke. Kulitnya teraba panas, tampak memerah, tapi mereka tidak berkeringat. Proses kehilangan panasnya tidak terjadi. Dan suhu tubuhnya bisa mencapai lebih dari 41 derajat. Ya, dan mereka bisa mengalami delirium, bisa meracau, bisa mengalami penurunan kesadaran, bisa kejang, gitu. Itu heat stroke. Nah, kemudian ada yang namanya heat exhaustion. Heat exhaustion itu umumnya terjadi karena panas yang berlebihan dan dehidrasi. Jadi karena panas yang berlebihan dan dehidrasi, kelelahan, dan tandanya adalah individu bisa tampak pucat, bisa merasa pusing, mual, muntah, pingsan, dan kenaikan suhu tubuhnya bisa sampai dalam rentang 38,5 derajat Celcius sampai 39,1. Gitu. Nah, ada satu lagi bentuk hipertermia lainnya yang sangat jarang terjadi, namanya malignant hypertermia, yaitu gangguan farmakogenetik. Farmakogenetik artinya berarti ada hubungannya, ada interaksinya dengan obat. Nah, bisa terjadi karena paparan agen anestesi tertentu. Gitu. Jadi, kita bisa bedakan antara demam dengan hipertermia. Ada literatur lainnya yang mengatakan mereka ini digolongkan dengan satu terminologi, pireksia. Gitu, sehingga obat untuk mengatasi demam disebutnya golongan antipiretik. Karena asal katanya pireksia itu. Nah, tapi dengan mengetahui ini, dengan melihat ini bahwa kita sudah tahu bahwa penyebab demam itu berbeda ternyata dengan hipertermia. Kalau demam karena invasi pirogen, kalau dia infectious, dan kemudian hipotalamus meningkatkan set point. Nah, kalau pada hipertermia terjadi karena kegagalan termoregulasi. Gambar yang pertama tadi yang neural and vascular control. Jadi kegagalan termoregulasi. Jadi homeostasisnya tidak seimbang sehingga terjadi hipertermia. Nah, yang terakhir adalah hypothermia. Hypothermia berarti di bawah temperatur normal. Hypothermia adalah keadaan di mana suhu inti di bawah batas normal. Biasanya di bawah 36 derajat. Terdapat 3 klasifikasi hypothermia, yaitu ringan dengan suhu 34 sampai 36 derajat Celcius. Kemudian hypothermia sedang 30 sampai 34 derajat Celcius. Kemudian hypothermia berat di bawah 30 derajat Celcius. Nah, ada 3 mekanisme fisiologis yang terjadi pada kondisi hypothermia. Yang pertama adalah kehilangan panas yang berlebihan. Jadi, proses atau mekanisme heat loss-nya itu berlebihan, sehingga suhu tubuh menjadi lebih rendah. Kemudian, yang kedua adalah mekanisme ketidakadekuatan produksi panas untuk mengimbangi kehilangan panas. Jadi, terjadi proses kehilangan panas, tapi produksi panasnya tidak adekuat untuk bisa menyeimbangkan supaya tercapai homeostasis. Nah, dan ketiga adalah gangguan termoregulasi hipotalamus.
yang mengakibatkan terjadinya hipotermia. Nah, hipotermia dapat diinduksi atau dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Pada hipotermia yang diinduksi atau yang dilakukan dengan sengaja, tujuannya adalah untuk mengurangi kebutuhan oksigen pada jaringan tubuh. Misalnya, pada kasus-kasus bedah tertentu, misalnya bedah saraf. Jadi tubuh dikondisikan untuk mengalami hipotermia, supaya metabolismenya jangan tinggi. Seperti itu. Kemudian, hipotermia yang tidak sengaja atau accidental hypothermia dapat terjadi karena yang pertama paparan lingkungan dingin. Kemudian proses produksi panasnya tidak adekuat. Atau misalnya terjadi karena berendam di air dingin. Atau bisa juga karena kurangnya pakaian. Jadi misalnya keluar ke lingkungan yang dingin tapi pakaian yang digunakan hanya satu lapis atau misalnya tipis gitu. Dan tidak adekuat produksi panas. Atau misalnya tidak ada tempat tinggal, itu bisa membuat terjadinya hipotermia. Nah, pada orang tua, masalah hipotermia bisa diperparah oleh kondisi tingkat metabolisme mereka yang menurun, jadi tidak ada produksi panas. Atau bisa diperparah oleh penggunaan obat penenang. Nah, selain 3 kondisi ini, ada yang namanya frostbite atau radang dingin. Frostbite ini terjadi ketika tubuh terkena suhu di bawah normal dan kemudian terbentuk kristal es di dalam sel. Dan kristal es ini mengakibatkan terjadinya kerusakan peredaran darah dan jaringan. Dan bisa permanen kerusakan jaringannya. Nah, daerah yang sangat rentan terhadap kondisi frostbite adalah daun telinga, ujung hidung, jari tangan, kaki. Itu area yang sangat rentan untuk mengalami frostbite. Area yang mengalami frostbite bisa tampak putih, tampak seperti lilin, dan pada saat disentuh teraba keras. Dan individu yang mengalami frostbite bisa kehilangan sensasi di area yang terkena. Selanjutnya kita akan masuk ke pengkajian suhu tubuh, yang kalian akan pelajari teknisnya lebih dalam di laboratorium. Oke, seperti yang kita bahas sebelumnya, lokasi pengukuran suhu tubuh itu sangat penting karena menggambarkan kondisi suhu inti tubuh. Dan termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Nah, lokasi pengukuran suhu tubuh itu macam-macam. Ada yang di aksila atau ketiak. Ada yang di oral, mulut, atau arteri temporalis. Atau bisa juga di membran timpani, atau bisa juga di rektum, di rektal. Karena variasi lokasi pemeriksaan suhu tubuh, maka hasil pemeriksaan pun akan bervariasi tergantung lokasi pemeriksaan. Tapi biasanya hasilnya itu hasilnya itu ada di rentang 36 sampai 38 derajat Celcius. Dan biasanya suhu di rektal itu lebih tinggi 0,5 derajat di atas suhu oral. Nah, setiap lokasi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tugas berikutnya, cari tahu, baca literatur, dan tuliskan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing lokasi pengukuran suhu. Dan apa yang harus dilakukan agar hasil pemeriksaannya dapat akurat. Jadi kerjakan tugasnya. Dan selanjutnya, nah, di gambar ini kalian bisa lihat ada tanda centang. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna merah. Yang berwarna hijau menggambarkan lokasi pemeriksaan suhu permukaan. Dan yang warna merah dapat mewakili gambaran suhu inti. Mewakili gambaran suhu inti, karena seperti yang kita sudah bahas di awal, suhu inti itu pemeriksaannya dilakukan secara invasif. Tapi dengan lokasi-lokasi ini dapat mewakili gambaran suhu inti. Kenapa? Karena misalnya di membran timpani
Di membran timpani ini ada aliran darah, ada pembuluh darah, ada arteri yang sama dengan arteri yang memperdarahi hipotalamus, sehingga dikatakan bisa mewakili suhu inti. Begitu. Jadi, silakan kerjakan tugas. Mana lokasi yang bisa mewakili suhu inti? Apa kelebihannya? Apa kekurangannya? Misalnya, saya kasih contoh. Pemeriksaan di arteri temporalis. Apa yang bisa menyebabkan pemeriksaannya tidak akurat? Misalnya, jika individu berkeringat, maka hasil pemeriksaannya tidak akan akurat. Sehingga apa yang harus dilakukan? Oh, minta individu tersebut atau minta pasien untuk melap keringatnya dahulu. Atau misalnya aksila, seperti yang kalian pelajari di lab. Oh, aksila itu ditanyakan dulu pasien ada keringat nggak di aksila. Kalau ada, kita harus lap dulu, keringkan dulu. Agar hasil pemeriksaannya akurat. Seperti itu. Selanjutnya, ini adalah jenis-jenis termometer yang dapat digunakan. Ada termometer khusus untuk arteri temporalis, ada termometer khusus untuk membran timpani, ada juga termometer yang disposable, yang satu kali saja digunakan, single use. Ini ada dot-dot atau ada titik-titik kimianya. Yang ini termometer yang temperature sensitive, yang ditempel di kulit. Biasanya tempelnya di dahi atau di abdomen. Misalnya yang ini, yang chemical dot thermometer ini ada 3 jenis. Yang pertama yang ada tulisan A ini untuk aksila, kemudian yang ada sheet-nya ini atau yang ada cover-nya atau ada plastik untuk melindungi itu di rektal, kemudian yang terakhir itu di oral. Dan chemical dot-nya ini sensitif terhadap perubahan suhu. Jadi kalau misalnya terjadi perubahan suhu, maka warnanya akan berubah. Sama seperti ini. Gitu. Nah, yang paling sering kita lihat yang digunakan adalah yang termometer seperti ini. Ada yang elektronik, ada yang merkuri. Ini bisa digunakan di aksila, di oral, di rektal bisa. Tapi tugas kalian sekali lagi adalah tolong berikan kelebihan dan kekurangan dari termometer masing-masing. Dari setiap termometer ini. Temporal arteri ini kelebihannya apa, kekurangannya apa? Apa yang harus dilakukan? Tympanic membran apa? Oke, yang ini jarang di Indonesia, jadi kita tidak perlu bahas ya. Jadi yang kita bahas hanya ini aja. Misalnya elektronik ini pakai baterai. Jadi kalau misalnya baterainya sudah mau habis, apa yang bisa terjadi? Apakah pengukurannya masih bisa akurat? Nah, yang merkuri ini sensitif, tapi ada risiko untuk pecah. Dan ada merkuri di dalamnya. Berbahaya. Jadi, bagaimana? Tolong tuliskan dalam tugas kalian, kelebihan dan kekurangan masing-masing termometer, dan cocoknya digunakan untuk siapa? Apakah termometer ini cocok untuk bayi, untuk anak kecil, atau bagaimana? Oke. Selanjutnya, yang terakhir dari pemeriksaan suhu tubuh, tapi yang penting juga adalah ingat bahwa tujuan pemeriksaan suhu tubuh adalah untuk memperoleh suhu rata-rata yang mewakili jaringan inti tubuh. Jadi kita melakukan pengukuran suhu tubuh untuk mengetahui suhu jaringan inti tubuh itu berapa. Dan rata-rata suhu itu bervariasi tergantung pada lokasi yang digunakan, tergantung dengan usia, tergantung dengan faktor-faktor yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan untuk mendapatkan hasil yang akurat, maka kita harus mengukur setiap lokasi dengan benar. Oleh sebab itu, tugas yang kalian sedang kerjakan, yang akan kalian kerjakan nanti, kelebihan dan kekurangan itu tolong dicari yang benar supaya kalian tahu
untuk mendapatkan hasil yang akurat saya harus ukur di mana? Oh, kalau saya harus ukur di arteri temporalis, apa yang harus saya lakukan supaya hasilnya akurat? Seperti itu, oke? Dan kemudian disarankan untuk menggunakan lokasi yang sama jika diperlukan pengukuran suhu berulang. Jadi kalau misalnya lagi monitor efektivitas obat, obat antipiretik, obat penurun panas, jadi gunakan lokasi yang sama untuk mengevaluasi atau untuk mengukur suhu berulang. Begitu. Oke, dan yang terakhir, tentukan lokasi yang paling aman dan akurat bagi pasien. Tentunya setelah kalian mengetahui lokasi mana yang paling menguntungkan untuk digunakan dalam pemeriksaan suhu tubuh pasien, kalian akan tahu, oke, untuk bayi ternyata ini yang paling aman. Untuk anak-anak ini yang paling aman. Untuk orang dewasa ini yang paling aman. Untuk bisa akurat saya harus seperti ini sebelum saya meletakkan termometer di lokasi tertentu. Seperti itu. Oke, selanjutnya mari kita lanjut ke vital sign yang berikutnya, yaitu respirasi. Berikut adalah anatomi dan fisiologi sistem respirasi. Fungsi utama paru-paru itu adalah untuk mentransfer oksigen dari atmosfer, dari lingkungan, ke alveoli, dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh, karena karbon dioksida adalah produk metabolisme tubuh, produk limbah yang harus dikeluarkan. Nah, saluran udara paru-paru mentransfer oksigen dari atmosfer ke alveoli, di mana di situ oksigen ditukar dengan karbon dioksida. Oksigen masuk ke dalam aliran darah, karbon dioksida dari darah keluar ke atmosfer. Nah, melalui membran kapiler alveolar, oksigen ditransfer ke darah dan karbon dioksida ditransfer dari darah ke alveoli. Tapi kondisi dan penyakit pada fungsi paru atau pada paru itu bisa mengubah pernapasan. Kondisi dan penyakit yang mengubah struktur dan fungsi paru itu pasti akan mengubah bagaimana seseorang, bagaimana fisiologis pernapasan. Otot-otot pernapasan, ruang pleura, paru-paru, dan alveoli sangat penting untuk proses ventilasi, perfusi, dan pertukaran gas pernapasan. Gas bergerak masuk dari atmosfer ke dalam paru-paru, ataupun sebaliknya keluar paru-paru ke atmosfer itu melalui perubahan tekanan. Tekanan dalam paru atau intrapleural itu negatif atau kurang dari tekanan atmosfer. Jadi tekanan di dalam ini lebih sedikit dibanding tekanan di luar, yaitu 760 mm air raksa di permukaan laut. Nah, agar udara bisa mengalir ke dalam paru-paru, maka tekanan di dalam ini harus negatif dan membentuk gradien tekanan antara atmosfer dan alveoli. Nah, ada yang namanya diafragma. Diafragma dan otot interkosta eksternal itu berkontraksi untuk menciptakan tekanan pleura negatif dan meningkatkan ukuran toraks, ukuran dada untuk proses inspirasi. Pada saat diafragma relaksasi dan otot-otot interkosta berkontraksi, maka udara dimungkinkan untuk keluar dari paru-paru. Nah, otot inspirasi utama respirasi adalah diafragma. Pernapasan adalah proses pasif. Pernapasan itu diatur oleh batang otak dengan kontrol involunter. Jadi bukan secara disengaja kita bernapas, tapi secara tidak sadar kita bernapas. Kontrol involunter dari batang otak. Ada 3 proses respirasi. Yang pertama adalah ventilasi, kemudian difusi, dan perfusi. Ventilasi adalah bergeraknya gas ke dalam dan keluar paru. Difusi adalah bergeraknya oksigen dan karbon dioksida antara alveoli dan sel darah. Sedangkan perfusi adalah distribusi sel darah merah ke kapiler paru dan dari kapiler paru.
Jadi ada 3 ya, difusi, ventilasi, difusi, dan perfusi, distribusi. Nah, efisiensi pernapasan dan ventilasi dinilai dengan mengkaji frekuensi napas atau laju pernapasan, kedalaman pernapasan, dan ritme. Sedangkan efisiensi difusi dan perfusi dinilai dengan mengkaji saturasi oksigen di dalam darah. Oke. Ini adalah mekanisme dan regulasi pernapasan. Nilai normal frekuensi pernapasan dewasa adalah 12-20 kali per menit. Nah, ilustrasi ini menunjukkan gerakan diafragma ini dan dinding dada selama inspirasi dan ekspirasi. Diafragma dan dinding dada. Diafragma dan dinding dada. Selama proses inspirasi, tarik napas, dan ekspirasi, buang napas. Nah, meskipun pernapasan itu normalnya pasif, involunter, tapi kerja otot terlibat dalam menggerakkan paru-paru dan dinding dada. Biasanya dalam satu kali kita napas, ada 500 mili udara yang dihirup. 500 mili udara yang dihirup pada saat kita satu kali bernapas. Nah, ini disebut tidal volume atau volume tidal. Nah, inspirasi itu sifatnya aktif karena kita menggerakkan dinding dada. Tapi ekspirasi sifatnya pasif. Nah, selama inspirasi, pusat pernapasan mengirimkan impuls di sepanjang saraf phrenikus, menyebabkan diafragma berkontraksi. Diafragma berkontraksi. Organ perut bergerak ke bawah dan ke depan, dan hal ini dilakukan untuk meningkatkan panjang rongga dada untuk memindahkan udara ke paru-paru. Supaya udaranya masuk ke paru-paru, maka diafragmanya berkontraksi. Organ perut bergerak ke bawah dan ke depan supaya rongga dadanya semakin luas, semakin lebar. Nah, selama ekspirasi, diafragma relaksasi, dan otot perut kembali ke posisi semula. Paru-paru dan dinding dada kembali ke posisi rileks. Penilaian respirasi yang akurat tergantung pada pengenalan gerakan toraks dan abdomen yang normal. Jadi kita harus tahu bagaimana proses inspirasi dan ekspirasi seseorang. Bagaimana pada saat inspirasi apa yang berkontraksi, apa yang relaksasi. Bergeraknya kemana? Kalau inspirasi berarti dadanya bergerak keluar, diafragmanya ke bawah. Sedangkan kalau ekspirasi, dadanya tidak mengembang ya, dan diafragmanya naik. Gitu. Jadi kita harus mengetahui gerakan toraks dan abdomen yang normal. Nah, selama bernapas dengan tenang, dinding dada naik turun dengan lembut. Kontraksi otot-otot interkostal antar tulang rusuk atau kontraksi otot-otot di leher bahu juga tidak terlihat. Kalau napasnya baik. Tapi kalau misalnya terjadi kesulitan bernapas, maka kita akan melihat adanya usaha, adanya kontraksi otot-otot di leher dan bahu, atau disebut otot-otot aksesori pernapasan. Akan terlihat bagaimana seseorang berusaha untuk bernapas. Oke, selanjutnya, sama seperti suhu tubuh, respirasi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti olahraga. Olahraga meningkatkan kecepatan dan kedalaman respirasi untuk memenuhi kebutuhan tubuh, karena kita berolahraga butuh oksigen tambahan dan untuk mengeluarkan karbon dioksida. Jadi pada saat olahraga, maka respiratory rate atau frekuensi napas, kemudian kedalaman pernapasan juga akan meningkat. Kemudian faktor berikutnya adalah nyeri akut. Nyeri mengubah kecepatan dan ritme respirasi. Kedalamannya menjadi dangkal. Kalau nyeri ya, menjadi dangkal, apalagi kalau nyerinya dirasakan di area dada dan abdomen. Jadi individu akan cenderung menghambat gerakan dinding dada karena merasa sakit. Kalau tarik napas jadi sakit, sehingga dangkal. Gitu, dan lajunya menjadi lebih cepat, laju pernapasan. Faktor berikutnya adalah kecemasan.
Kecemasan meningkatkan frekuensi napas dan kedalaman pernapasan sehingga sebagai hasil dari stimulasi saraf simpatis. Jadi kalau kita cemas, kita akan frekuensi napasnya akan meningkat. Kedalaman pernapasan juga akan meningkat. Berikutnya adalah merokok. Merokok yang kronis. Merokok adalah kebiasaan buruk. Dan kebiasaan buruk ini mengubah jalan napas pada paru. Dan akibatnya terjadi peningkatan frekuensi pernapasan bahkan pada saat istirahat. Bahkan pada saat tidak merokok. Jadi pada saat tidak merokok pun karena terjadi karena terjadi perubahan pada jalan napas, maka frekuensi napas juga meningkat bahkan pada saat tidak merokok dan tidak melakukan aktivitas pada saat kondisi istirahat. Yang berikutnya adalah posisi tubuh. Posisi tubuh yang tegap, lurus, itu akan meningkatkan ekspansi dada yang maksimal. Jadi dada akan mengembang dengan maksimal. Sebaliknya, posisi membungkuk atau merosot, duduk merosot, itu akan mengganggu gerakan ventilasi. Jadi pengembangan dada tidak akan maksimal. Nah, tidur pun dengan posisi yang rata atau supine position itu juga mencegah ekspansi dada yang maksimal. Faktor selanjutnya adalah pengobatan. Beberapa obat menekan frekuensi napas. Jadi frekuensi napasnya berkurang. Normalnya 12-20, tapi ini akan berkurang. Misalnya obat analgesik opioid, atau anestesi umum, atau obat penenang, hipnotik. Obat-obat ini menekan laju pernapasan dan kedalaman. Atau obat amfetamin, kokain. Ini meningkatkan laju dan kedalaman pernapasan. Atau obat bronkodilator yang mengakibatkan terjadi pelebaran bronkus. Obat ini memperlambat laju, memperlambat frekuensi napas dengan menyebabkan pelebaran jalan napas. Selanjutnya adalah cedera neurologis, cedera persarafan. Kondisi ini mengganggu pusat respirasi dan menghambat frekuensi napas dan ritme pernapasan. Dan yang terakhir adalah fungsi hemoglobin. Penurunan kadar hemoglobin atau kondisi anemia menurunkan kapasitas darah dalam membawa oksigen. Hemoglobin kan tugasnya membawa oksigen ya. Oksigen yang tadi dibawa dari atmosfer masuk ke paru-paru, ke alveoli, harusnya kan didistribusikan oleh darah. Tapi kalau ada oleh darah, di dalamnya ada hemoglobin. Tapi kalau terjadi penurunan kadar hemoglobin, maka kapasitas darah untuk membawa oksigen, transport oksigen itu akan berkurang. Sehingga hal ini mengakibatkan frekuensi napas meningkat sebagai mekanisme kompensasinya. Nah, kondisi lainnya misalnya peningkatan ketinggian. Jadi misalnya kita ada di dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu menurunkan jumlah hemoglobin tersaturasi dan mengakibatkan peningkatan kecepatan dan kedalaman respirasi. Jadi kalau kita ada di puncak yang tinggi, di gunung misalnya, atau yang berapa ribu meter di atas permukaan laut, maka kadar oksigennya kadar hemoglobinnya berkurang. Sehingga kompensasinya kita akan meningkatkan respirasi. Kedalamannya juga akan kita tingkatkan. Nah, kondisi lainnya adalah fungsi sel darah yang abnormal, misalnya pada penyakit anemia sel sabit atau sickle cell anemia, yang menurunkan kemampuan hemoglobin membawa oksigen, sehingga meningkatkan laju dan kedalaman respirasi. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai pengkajian respirasi, yang terbagi dua, yaitu pengkajian ventilasi, seperti yang sudah kita bahas di awal, ventilasi dan pengkajian difusi dan perfusi. Pada pengkajian ventilasi, kita harus mengkaji 3 hal. Ada yang namanya respiratory rate atau frekuensi napas atau laju pernapasan, ada yang namanya kedalaman pernapasan, ada yang namanya ritme atau irama napas. Nah, ketiga hal ini dikenal dengan istilah pola napas, breathing pattern. Jadi, ketiganya harus dikaji untuk ventilasi. Sedangkan untuk mengkaji difusi dan perfusi adalah dengan mengkaji saturasi oksigen dalam arteri, dalam darah.
Hal yang perlu kita ingat, pengkajian pernapasan itu adalah hal yang paling mudah, paling gampang dilakukan. Tapi harus dilakukan dengan akurat, yaitu dengan melakukan observasi, inspeksi, dan palpasi pergerakan dinding dada dan diafragma. Dan yang perlu kita ingat juga saat melakukan pengkajian, jangan beritahukan ke pasien. Jika kita melakukan perhitungan pengukuran respiratory rate atau frekuensi napas, kenapa? Karena pada saat pasien sadar, maka mekanisme bernapasnya bukan menjadi mekanisme bernafas involunter, tapi menjadi volunter. Jadi sadar pasien akan bisa mengatur napasnya, kedalaman pernapasan juga bisa diatur gitu. Jadi sebaiknya kita tidak memberitahukan kepada pasien pada saat kita mau melakukan pemeriksaan atau pengukuran respiratory rate. Nah, oleh sebab itu, kaji pernapasan segera setelah melakukan pengkajian frekuensi nadi. Jadi pada saat kita melakukan pengkajian frekuensi nadi, tangan pasien kita pegang pergelangan tangan, kemudian tangannya kita letakkan di dada pasien. Kalau pria, untuk perempuan kita, untuk wanita kita letakkan di atas perut, sambil kita ukur frekuensi nadinya. Kemudian kita tambahkan lagi 1 menit untuk mengukur, untuk mengobservasi pergerakan dinding dada untuk mengukur inspirasi dan ekspirasi. Kemudian, untuk mengukur inspirasi dan ekspirasi itu harus inspirasi dan ekspirasi penuh. Jadi 1 inspirasi, 1 ekspirasi. Untuk menghitung frekuensi napas. Itu dihitungnya 1 napas. Nah, nilai normalnya bervariasi, tergantung kelompok usia. Biasanya akan berkurang sesuai dengan pertambahan usia. Di sini sudah saya berikan nilai normalnya. Pada newborn 30-60 kali per menit. Usia 6 bulan 30-50. Lihat ya, semakin bertambah usia semakin berkurang kecepatan laju pernapasannya. Oke, selanjutnya kita akan mengkaji kedalaman pernapasan dengan mengobservasi gerakan dinding dada, gerakan diafragma. Nah, hasilnya biasanya yang kita catat itu adalah apakah kedalamannya dangkal atau dalam, normal atau sulit menarik napas, atau normal. Begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah ritme pernapasan. Ritme pernapasan itu terbagi menjadi reguler dan irreguler, teratur dan tidak teratur. Observasi kembali pergerakan dinding dada dan abdomen untuk melihat teratur atau tidak teratur. Pada bayi, anak-anak biasanya masih tidak teratur. Pada anak-anak ada periode teratur, ada periode tidak teratur. Seperti itu. Oke, nah selain itu berikut adalah gambaran pattern dari pola napas. Jadi kalau normal deskripsinya 12-20 kali per menit, iramanya reguler, patternnya seperti ini kurang lebih. Normal pattern. Tapi kalau misalnya napasnya cepat, di atas 24 kali per menit, kemudian dangkal, istilahnya takipnu, gambarannya seperti ini, dangkal, jadi nggak nyampe atas nih garisnya. Bisa disebabkan karena demam, atau cemas, atau karena berolahraga, atau karena ada gangguan pernapasan. Dan selanjutnya yang bisa kalian baca di sini. Oke. Nah, yang terakhir, tadi sudah kaji ventilasi, sekarang kita kaji difusi dan perfusi. Untuk mengkaji proses difusi dan perfusi, maka pemeriksaan saturasi oksigen dalam darah perlu dilakukan dengan menggunakan yang namanya pulse oximeter. Ada yang wireless, ada yang harus dengan kabel. Kalau kalian lihat di TV-TV ya, di film-film yang dijepit ke jari itu namanya pulse oximeter. Atau bisa juga mengetahui kadar saturasi oksigen dalam darah dengan pemeriksaan invasif, yaitu pemeriksaan analisis gas darah. Tapi jika tidak mau invasif, maka bisa dengan menggunakan pulse oximeter. Nah, normalnya terdapat
95 sampai 100% kadar oksigen dalam darah atau saturasi oksigen darah, yang menggambarkan bahwa mekanisme difusi dan perfusi efektif di dalam tubuh. Seperti itu. Oke, demikian materi pengkajian pernapasan. Dan penting untuk diingat bahwa pasien tidak perlu tahu kalau kita mau melakukan pengkajian pernapasan agar hasilnya akurat. Dan oleh sebab itu, kaji respirasi setelah mengkaji frekuensi nadi. Seperti gambar yang ada di dalam slide ya, dalam materi kita minggu ini. Nah, sedangkan untuk bayi dan anak kecil, agar hasilnya tetap akurat, lakukan sebelum mengkaji suhu badan, karena kan suhu badan itu menggunakan termometer. Anak kecil bisa jadi takut nanti mereka menangis. Kalau mereka menangis, nanti kecepatan pernapasan, kedalaman, ritmenya akan berubah. Jadi sebaiknya dilakukan di awal, supaya hasil pemeriksaan respirasinya tetap akurat. Oke, berikut adalah daftar referensi yang digunakan untuk materi hari ini. Kalau kalian mau pelajari lebih lanjut, silakan kalian bisa buka bukunya. Dan siapa tahu buku-buku ini juga bisa membantu kalian dalam pengerjaan tugas minggu ini. Oke, selamat belajar dan selamat mempraktekkan pemeriksaan tanda-tanda vital dengan benar dan akurat untuk memberikan yang terbaik bagi pasien. Tuhan memberkati.